Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai ke pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, berdoanya dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Pak, Bu. Yang lain hadir semua? Hadir, Bu. Oke, baik. Ya, oke, nanti ya kita lihat dia jam berapa datangnya. Baik. Hari ini kita masih dengan KD yang minggu lalu, yaitu pemusatan data. Minggu kemarin tuh kita udah belajar median. Untuk minggu ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu modus. Nah, Ibu mau bertanya sebelum kita masuk ke materi ke sebelumnya. Mean. Apa itu mean? Nilai rata-rata. Median. Nah, untuk minggu yang sebelumnya kan Ibu sudah suruh kalian untuk belajar di rumah tentang modus. Ada kalian pelajari? Oke, bagus. Nah, untuk yang sudah kalian pelajari, Ibu mau tanya, apa itu modus? Nilai yang paling sering muncul, Bu. Apa yang kamu dapat simpulkan dalam dengan modus mean sama median dan modus? Yang dapat kamu simpulkan perbedaannya. Mean, median sama modus. Iya, kan kalian udah saya suruh belajar di rumah untuk kalian pelajari. Apa itu yang dapat kalian simpulkan setelah kalian pelajari di rumah? Kalau mean sudah rata-rata. Kalau median nilai. Nah, kalau untuk modus kalian pas kalian melihat kan tadi ada yang teman kalian bilang modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, pada saat Ibu memberikan nilai kalian, misalkan nilai ulangan harian kalian. Nah, pada siswa kan terdapat nilai yang sama. Nah, yang sering muncul kan tadi kalian bilang kan. Nah, yang mana modusnya? Misalkan nih Habibul Umi mendapat nilai 90. Si Mutia dapat nilai 90 dan yang lainnya ada 9 siswa yang dapat 60 cuma 2 orang, yang lainnya 90. Nah, modusnya itu yang mana? Oke, baik. Berarti kita lanjut ke materi modus ya. Nah, pengertian modus. Coba David dibaca. Kurang nampak David? Nilai yang paling banyak muncul dan merupakan data yang memiliki frekuensi paling besar. Berhitung dengan modus ini selalu dihitung bersama dengan metode min dan median. Modus memiliki lambang MO di dalam statistika yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel dari suatu populasi. Contohnya seperti modus digunakan untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan di suatu kelas yang diperoleh oleh siswa yang ada di dalam kelas. Nah, yang sudah Ibu bilang tadi, nilai ulangan di suatu kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis modus. Modus itu terbagi menjadi 2. Yang pertama modus data tunggal, yang dimana modus data tunggal itu datanya itu masih mentah dan masih diacak. Seperti yang dicontoh, yang tentukan modus dari data tersebut. Yang pertama 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Jadi modusnya, yang mana itu modusnya? 7 dan 8. Nah, yang contoh kedua itu, yang pertama kan itu belum terurut tuh datanya, data mentahnya. Jadi kita urutkan dulu lebih mudah untuk kita melihat yang mana modusnya. Nah, yang contoh nomor 2 itu yang mana modusnya? Oke, baik.
Nah, yang kedua itu modus data kelompok, yang dimana pada modus ini kita akan mencari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi yang terbanyak dan nilai yang dihasilkan adalah nilai yang kasar. Nah, dia pada modus data kelompok ini memiliki rumus XTB MO plus P. P itu adalah panjang kelas interval. D itu adalah selisih frekuensi modus dan sebelum modus. D2 itu selisih frekuensi modus dan setelah modus. Nah, kita pertama untuk masuk. Kenapa telat, Ulfa? Duduk. Dah, kita lanjut lagi. Untuk mencari modus data kelompok, berarti kita harus kita ketahui dulu rumus tepi bawah. Yang mana rumusnya batas bawah dikurang dengan 0,5. Yang udah kemarin tuh kita pas MEAN. MEAN kan ada juga kita gunakan pas mengukur data. Nah, langsung ke contoh. Ini memiliki data tinggi badan siswa. Yang dimana tinggi badan siswa ada 144 sampai 142 yang memiliki frekuensinya 2 dan selanjutnya. Nah, untuk cara menyelesaikan modus ini, yang pertama kita beri dulu kode frekuensi yang paling tinggi. Yang tadi kan kalian bilang modus itu yang sering muncul. Nah, di sini kita lihat pada frekuensinya yang paling tinggi. Yang mana frekuensi yang paling tinggi? Oke, setelah kita tandai bahwa situ adalah mempunyai modus. Nah, habis itu lalu kita tentukan tepi bawah yang diberikan kode. Kemudian kita hitung panjang intervalnya. Berapa itu panjang intervalnya? 154 sampai 158. Iya, berapa? 4. Kenapa 4? 5. Kan kita udah menghitungnya pas MEAN. Kan kalian udah tahu kan cara menghitung panjang intervalnya. Oke. Yang pertama kita cari dulu D1-nya, frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelum modus. Kita lihat pada datanya. Nah, tadi kan D1-nya frekuensi modus yang sebelum modus. Yang sebelum modus yang mana? 6, berarti rumus untuk mencarikan frekuensi modus dikurang dengan sebelum modus. Berarti 7 dikurang. Habis itu yang D2-nya. D2-nya kan frekuensi yang modus setelah modus. Berarti yang modus tadi berapa? Yang udah kita tandai. Oke, yang udah modusnya di bawah. Berarti kita rumusnya 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, habis itu kita cari tepi bawah yang sudah kita tandai tadi. Berapa? Yang udah kita tandai pada data tinggi badan siswa. 154. Berarti 154 itu kita kurang dengan 0,5. Nah, hasilnya 153,5. Ini penyelesaiannya. Ada yang kurang paham? Paham? David? Paham? Oke, Ibu mau bertanya. 5 itu dari mana, David? Lima itu dari mana, David? P itu apa, Radi? P itu apa? Berarti tadi David nggak menyimak ya? Ini P itu panjang kelas interval, yang dimana yang udah kita tandai. Yang 154 yang tepi bawah kita ambil. Maka panjang intervalnya 154 kita hitung. Kan di MEAN kita udah belajar. Berarti 154, 56, 57, 58, 54, 55, 56, 57, 58.
kan di Meyan kita udah memiliki rumusnya sendiri untuk kita buat data tersebut menjadi data kelompok. Oke. Ada yang paham lain? Tadi yang baru datang, Ulfa, bagaimana? Ada pelajari di rumah ya? Oke, baik. Nah, berarti selanjutnya Ibu akan melihat pemahaman kalian di lembar LKPD. Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama Laila, Nurmi, sama Habibul. Habis itu Mutia sama David, Putri sama Syakila. Ulfa masuk ke ini, Mutia ya. Dah duduk kelompok. Tiga kan? Laila, Nurmi, Habibul, David, Mutia, Ulfa. Habis itu Intan, Putri sama Syakila. Enggak, tiga. Mana kelompok pertama tadi? Udah SMA ya, jangan kayak anak-anak lagi ya. Bibi kita SMA. Dah dikerjakan. Apa? Dah cepet. Ini waktunya nggak lama ya, karena modus ini sangat gampang untuk dipelajari. Kamu nggak tidur Nurmi di rumah? Rajin kali kamu ya. Udah kerjakan terus, jangan banyak bicara. Kerjakan secara kelompok ya. Apa? Ya, itu D2. D2 itu apa tadi? Iya. Hanya biar perhatikan, bukan biar kamu ngantuk. Ya bagus kamu ngantuk tapi perhatikan. Nggak jelas. Laila Fajri. Apa? XTB itu kan dia banyak tepi bawah. Iya Intan. Gampang kan soalnya?
kenapa ini? Yap, yap. Tuh, bukan deh kami. Kami kata kita dari itu. Nanti yang maju yang itu dijelaskan ya, modus sama rumusnya. Ini kalian bisa buat modus kan. Ya habis ya udah dijawab 168 dibuat pengertiannya. Ya Lela Intan. Intan kemarin ranking berapa? Mbak Intan ya, ada murid 9, kamu ranking terakhir. Siapa yang pindah? Ini tulis apa namanya pengertian modus yang dari kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari modus tuh? Iya kan tadi ini udah ada jalannya nih. Ini kan jalan yang nomor 1, udah kalian buat. Habis itu kalian buat lagi di sini yang kayak gini, yang kayak itu nih ya. Ini. Kalian paham? Iya. Jadi kayak mana juga kalian lihat. Ya kalian tulis. Kalian tulis, lihat rumusnya di belakang. Kan udah saya tadi pelajari. Iya, yang kelompok 2 jawab nomor 2. Ini dibuat pengertiannya ya. Habis lihat modusnya dibuat pengertiannya di bawah sedikit. Dari kesimpulan kalian. Nggak apa-apa, itu udah betul 168, tapi kalian buat pengertiannya sedikit dari kalian tahu kenapa itu 168. Pengertiannya. Oh, belum kurang. Iya. Oh, harus dikenal. Kirain langsung dari sini. Berapa? Udah SMA kalian kan? Yang kayak anak-anak lagi ya. D1 lihat yang sebelum modus 15 kurang 6. Enggak, ini jangan kalian lihat ini kan untuk analisis. Dia kan berturut-turut pada bulan kemarin dia segini, bulan ini segini. Nanti bulan ketiga ini dia berapa dapatnya? Berarti 9 di satunya. Keduanya 1. Iya. Siap, Bu. Udah. Yap. Ini 30 berapa? Enggak, ini jangan lihat nih kan baca dulu jika modus hasil penjualan pada bulan sebelumnya berturut-turut 30,8. Ini bulan pertama, bulan kedua, habis itu kalian cari bulan ketiganya berapa. Ini data orang tuh bulan ketiga. Nggak usah lihat ini. Berarti sama kayak rumus ini kalian pakai nih ha. Rumus ini tinggal lihat aja tepi bawahnya berapa. Berarti 30, iya.
Berarti modusnya itu kan berhadapan pada frekuensi yang paling tinggi. Udah. Berapa dapat nilainya? D1 berapa? D2-nya 9/10. 9 kali 5. Ya. Berarti 30,5 tambah 4,5 berapa? Oke, berarti ini analisis modus dari hasil penjualan sepatu 3 bulannya ini berarti. Kalian buat aja nanti berarti pada bulan yang sudah berturut-turut 38,8, 30,8 dan 33,5. Dan pada bulan yang sesudahnya selama 3 bulan berarti itu. Oke, yang perlu kita ketahui itu modus. Udah. Coba lihat jawabannya. Oke. Udah siap? Kita tunggu kawannya yang lain ya. Ini yang piket siapa nih? Spidol nggak ada ya? Ini nggak bisa. Coba yang piket, tolong ambilin. Lagi ada job Malaila Fajri. Laila Fajri kesayangan ibu nih jadinya. Udah siap. Ini kenapa 50? 5 kali 9, 5 kali 10. Mana ada konsepnya kayak gitu? Ini kan kita tambah dulu 9/10. Nggak ada kita ke bawahnya kita kali. Di atas saja dikalinya itu udah betul 45, di bawahnya itu 10. Nah. Apa nak? Apa? Apa? Modus ya. Yang lagi kalian belajar tuh modus kan? Kelompok 2 siapa? Kalian ya. Masalahnya nih yang piket nggak diambil spidolnya. Tunggu dulu ya piket yang ambil. Enggak, kelompok 2 siapa? Kelompok 2 ya? Ya. Kelompok 2 kalian jelasin aja boleh. Kalian jelasin yang menurut kesimpulan kalian, habis itu kalian sebutkan rumusnya ya. Ini yang nomor 2 nih. Kan ini modus. Yang pertama kan kalian lihat sini berapa modusnya. Ya kan? 168. Habis itu kalian bilang kenapa bisa 168 gitu. Iya. Oh iya, berarti kalian jelasin aja di mana 168 itu. Udah, maju kelompok 1. Saya maju, Bu. Salah satu majunya. Kelompok 3. Kelompok 2 jelasin aja.
Nanti ibu tanya yang depan tuh satu orang. Coba tulisannya ini ya. Nih. Di sini. Ya. Yang kami tulis paling Iya. Ini. jangan lupa pulang ya. Hei. Ingat kan pulang. Kalian jelasin sini nanti ya, satu orang. Rangka pas emang nagisnya lain satu emang. Habis ini belajar media. Iya. Ya tipis kali Mei. Emang tinta ya kayak. David ambil 2 tadi ya. Tintanya ya. Perhatikan temannya yang maju. Jawaban nomor 3 ada yang sama semua? Tunggu kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1 siapa yang mau jelaskan? Habibul atau Nurmi? Maju Nurmi. Kelompok 1 siapa? Iya, maju. Maju. Maju dulu kelompok 1. Tadi kamu jelaskan, tadi kamu kerjakan kan pas kerja kelompok? Iya. Kamu nggak bawa apa namanya tuh data PD-nya? Datanya. Kalian udah SMA ya? Cepat Nurmi.
jelaskan. Ayo perhatikan kawannya yang jelaskan. Saya akan menjelaskan nomor saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan nomor 1 yang mana di sini diketahui itu ada usia dan frekuensi. Nah, usianya itu dari 30 sampai 34, frekuensinya 5. Terus 35 sampai 39, frekuensinya itu 10. 40 sampai 44 itu frekuensinya 7. 45 sampai 49 itu frekuensinya 20. 50 sampai Perhatikan LKPD-nya ya. frekuensinya 8. Nah, di sini kita buat diketahui dulu. Ketahui itu ada kelas modus, di mana kelas modusnya itu kita ambil dari 45 sampai 49 karena yang ini frekuensinya yang lebih besar 20. Karena modus kan kita ngambilnya yang besar itu adalah modus ya. Jadi kelas modusnya itu adalah 45 sampai 49. Kemudian itu ada P itu sama dengan 5, yaitu hitung panjang kelas. Terus TB itu 4,5 yang dimana kita peroleh itu dari 45 itu dikurangi dengan 0,5 karena 0,5 ini sudah ketentuan. Kemudian D1 itu kita ambilnya dari frekuensi yang 20 ini, tapi di atasnya 20 dikurang yang atasnya itu 13. Kemudian untuk D2 itu 20 dikurangi 8 itu hasilnya 12. Nah, sekarang kita ditanya modus. Untuk rumus modus Itu rumus modus data apa tuh? data ini Bu, usia Bu. Iya, data apa yang kita gunakan rumus itu? Data kelompok Ya, kamu udah kerjakan tapi nggak paham juga. apa Bu? Modus sama dengan X indeks TB modus tambah D dalam kurung D1 per D1 tambah D2, yang mana ini semua sudah kita ketahui pada yang ada kita cari. 44,5 ditambah 5, kemudian 13 ini D1-nya, kemudian per 13 tambah 12 D1 ditambah D2, kemudian 44,5 ditambah 5 ini Gimana tuh Lela? nah ini kita kalikan 13 dikali 5 hasilnya itu 65, kemudian 13 tambah 12 itu kan hasilnya 25, ini 65 per 25 hasilnya itu 2,6. Nah, kemudian 44,5 ditambah 2,6 hasilnya 47,1. Jadi modus data tersebut adalah 47. Coba tanya sama kawan-kawannya. Ada yang paham nggak? Kawan-kawan paham semua? Paham. Ya, yang Mutia yang mana nggak paham? Coba tanyakan pada kelompok 1. Coba tanyakan kepada mana Mahmud? Yang mana belum paham? Dengar ya, aku menjelaskan tadi. Yang mana belum paham? Laila Fajri. Ya, kan kita udah belajar di MEAN. Udah cuma minggu kemarin. Ya. Aku yang baik. Aku melihat ini belum paham. David, udah paham? Yang kelompok 3 udah paham. Kelompok 1 bagaimana udah paham? Oke, silahkan duduk. Makasih. Yang kelompok 3? Kelompok 2 orang tuh cuma menjelaskan nanti dari data yang mentah. Kenapa lemah sekali Putri? Saya akan menjelaskan soal
modus. Jadi kan kita bisa lihat di situ kelas modusnya yang paling tinggi frekuensinya itu ada yang 15 kan. Berarti kita lihat di situ Perhatikan LKPD-nya. 35 berarti itu kelas modusnya 31 yang dari 31 sampai 35. Kemudian P itu kan panjang interval kelas, yang dimana selisih dari 31 sampai 35 itu kan 5, berarti P sama dengan 5. Kemudian TB itu tepi bawah, berarti kan 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian D1 itu selisih kelas sebelum frekuensi, di atas 15 itu ada 6, berarti 15 dikurang 6, maka hasilnya adalah 9. Kemudian D2 itu kan selisih kelas setelah frekuensi, yang dimana kan kelas tadi ada 15, kemudian dikurang yang di bawahnya itu 14, berarti sama dengan 1. Kemudian kita cari modusnya, yang dimana rumusnya itu kan X TB MO tambah P D1 per D1 tambah D2, dimana kan kita dapat semuanya. TB nya itu ada 30,5, kemudian P nya tadi kan 5, terus yang D1 9, kemudian yang D2 itu kan di sini D1 ditambah D2 berarti 9 tambah 1, kemudian di sini buat 30,5 ditambah 5, kemudian 9 per 10. Di sini kita cari lagi 30,5 tambah 45 per 10. 45 per 10 ini kan 5 kali 9 45 dibagi 10. Kemudian 30,5 ditambah 45 per 10 sama dengan 4,5. Jadi hasilnya 35. Paham? Yang nggak paham tanya ke kelompok 3. Paham? Oke, terima kasih Putri. Nah, untuk kelompok 2, David. Saya mau David, cowok satu orang. Jelaskan. Sebelah sini. Sebelah sini. Perhatikan LKPD-nya ya. Pada soal nomor 2, di situ ada data tinggi badan kelompok basket siswa. Itu 160, 175, dan seterusnya sampai 170. Nah, kemudian di sini kita cari modusnya, yang mana modus adalah suatu nilai yang paling banyak muncul. Nah, jadi pada data tinggi badan siswa yang paling banyak muncul atau yang paling banyak muncul yaitu 168, banyak 3 kali, dimana bisa kita lihat di bawah ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 168 merupakan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul pada data. Nah, untuk David, coba perhatikan yang kelompok 1. Udah paham? Yang tadi panjang intervalnya udah tahu di mana? Yang kelompok 1? Tahu. Oke, baik. Ya, silakan duduk. Ya, bertanya kepada kelompok 2. Ya. Coba. Ya. Ya, betul. Udah paham Nurmi? Oke, kumpulkan LKPD-nya. Dah, apa yang dapat kita simpulkan dalam modus ini? Pada frekuensi yang paling tinggi.
Dah, minggu yang kemarin tuh kan kita udah tuh mean, median, sekarang kan udah nih modus. Berarti untuk minggu depan kalian jangan lupa ngulang-ngulang ke materi kita ke minggu depan. Ya, nanti jangan lupa ya untuk dipelajari lagi di rumah. Biar hari ini kan kita enak nih belajarnya, udah paham semua. Ada 1-2 orang yang agak susah sedikit untuk kita iniin ya. Nah, berarti untuk minggu depan kalian harus bisa pelajari di rumah tentang kuartil, ya. Nah, sebelum kita tutup, baca doa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.